Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada para penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus hari ini mengajak kita merenungkan sebuah perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Inti dari perumpamaan ini sederhana tetapi sangat menantang. Apa yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, melainkan titipan dari Tuhan. Para penggarap kebun dalam perumpamaan ini memakai hasil kebun dan kemampuan mereka hanya untuk kesenangan dan kepentingan diri sendiri. Mereka lupa bahwa kebun itu bukan milik mereka. Akhirnya mereka kehilangan segalanya. Tuhan juga memberikan kepada kita talenta, yakni waktu, tenaga, kemampuan berpikir, kreativitas, dan berbagai keterampilan lain. Semua itu bukan hanya supaya kita hidup nyaman dan senang, tetapi untuk sebuah perutusan. Kita dipanggil bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain semakin dekat kepada Tuhan. Ketika talenta dipakai hanya untuk diri sendiri, talenta itu menjadi kosong. Tetapi ketika dipakai untuk Tuhan dan sesama, talenta itu menjadi berbuah. Saudara-saudari, Tuhan tidak melarang kita menikmati hidup. Para penggarap kebun sebenarnya boleh menggunakan sebagian hasil kerja mereka untuk kebutuhan pribadi. Tuhan juga mengizinkan kita bekerja, mencari nafkah dan menikmati hidup. Bahkan Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk beristirahat dan menguduskan hari ketujuh. Namun persoalannya muncul ketika kita ingin semuanya untuk diri kita sendiri.
ketika waktu, tenaga, dan kemampuan kita habis hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak ada ruang bagi Tuhan dan sesama. Yesus bertanya kepada kita hari ini, apakah hidup kita juga menghasilkan keuntungan bagi Tuhan? Apakah waktu kita, tenaga kita, dan kemampuan kita dipakai untuk melayani, berbagi, dan membangun sesama? Mengasihi Tuhan bukan hanya lewat doa dan ibadat, tetapi juga lewat cara kita memakai talenta dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari, Yesus menegaskan bahwa kebun, tanah, dan semua peralatannya adalah milik Tuan kebun. Para penggarap hanya menyumbangkan tenaga kerja. Demikian juga hidup kita. Talenta bukan milik kita. Hidup, kesehatan, kecerdasan, dan kesempatan berasal dari Tuhan. Maka suatu hari semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tuhan sering mengutus orang-orang di sekitar kita, keluarga, sahabat, pemimpin, bahkan mereka yang menegur kita untuk mengingatkan bahwa hidup ini adalah titipan. Pertanyaannya adalah apakah kita mau mendengarkan atau justru menolak dan mengabaikan suara Tuhan yang datang melalui sesama. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati